Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading ya, jadi bukan pilih kartu. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah energi menyangkut banyak orang. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik, bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat ya. Ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tetap semuanya yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Jadi untuk di tema video kali ini adalah dia yang akan hadir dan menghampiri di bulan Juni ini. Nah, jadi buat kalian yang merasa penasaran, kira-kira siapa sih seseorang yang akan hadir dan sifat-sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa? Oke, tetap terus ikuti general reading kali ini ya. Oke, di sini coba saya tarik energinya terlebih dahulu, energi secara kolektif, jadi menyangkut energi banyak orang ya. Dia yang akan hadir dan menghampiri di bulan Juni. Oke. Di sini ada kartu Four of Cups. Wow, ada kartu The Magician juga. Kemudian di sini ada kartu Nine of Cups. Di sini juga ada kartu Ten of Cups. Di sini juga ada kartu Judgment. Kemudian ada kartu juga The Empress. Dan di sini ada kartu Ten of Swords. Kemudian ada kartu juga Queen of Swords. Di sini juga ada kartu Five of Swords. Kemudian ada kartu juga Six of Wands. Dan di sini juga ada kartu Eight of Wands. Yes. Wah, pasti pada deg-deg nih semuanya ya. Oke, di sini sesuai dengan tema video ini, yaitu dia yang akan hadir dan menghampiri kamu di bulan Juni. Aku melihat ya bahwa di antara mereka itu datang di saat waktu yang tepat, dimana mungkin kamu sedang mencari keseriusan karena mungkin basically-nya kamu sudah merasa lelah ya. Kenapa sih aku selalu mencari pasangan tapi ujung-ujungnya gagal? Alhasil adaptasi lagi dengan orang baru. Kemudian cari lagi orang baru, putus lagi, nyambung lagi, cari lagi. Dan intinya kamu sudah merasa capek dan lelah sama ketidakseriusan sama yang namanya cinta. Dan sepertinya dia hadir di dalam kehidupan kamu di saat waktu yang tepat, di saat memang kamu membutuhkan keseriusan. Orang yang benar-benar diajak serius, orang yang benar-benar bisa diajak ya sampai bisa dibilang hubungan ini dibawa ke titik yang lebih serius daripada sebelumnya. Dan di sini aku melihat ya bahwa beberapa di antara kalian sepertinya masa lalu kamu dan masa lalu dia sama-sama dulunya itu kayak kurang merasa beruntung sama dunia percintaan, dimana mungkin di saat dulunya dia berkorban, dulunya dia memperjuangkan, tapi segala sesuatu yang dia lakukan tuh nggak pernah dia hargai sama masa lalu dia kayak kamu. Jadi sama ya antara masa lalu dia dan masa lalu kamu. Terus di sini orangnya sih bisa dibilang kenalnya itu bisa dari sosmed, bisa perkenalan secara tidak disengaja, dan bisa juga kamu mungkin beberapa di antara kalian tuh dikenalin sama temen kamu gitu.
Entah kenapa gitu, di saat mungkin hadirnya dia di dalam kehidupan kamu, sepertinya orang ini mampu membawa semangat baru, mampu membawa warna baru, dan mampu menghapus kesedihan dan kekhawatiran yang mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kamu bawa sampai detik ini gitu. Jadi orang ini tuh mampu membuat kamu lebih percaya diri bahwa orang yang sayang sama kamu, orang yang cinta sama kamu itu ada, nggak cuma di dunia dongeng aja gitu. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa dia tipikal seseorang yang mampu diharapkan, kemudian orangnya juga bisa dibilang tuh bisa diajak untuk komitmen. Karena basically dia itu tipikal seseorang yang suka menjalin hubungan tuh berdasarkan komitmen gitu. Jadi nggak cuma seneng-senengan aja, nggak cuma have-fun-have-funan aja, tapi benar-benar dia juga sama-sama mencari keseriusan gitu. Maka dari itu dia mencari kamu. Kamu kan orangnya bisa diajak serius, Ci. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa sejatinya kamu itu kayak sebenarnya masih belum cukup merasa siap sih gitu ya untuk membuka hati bersama orang baru, karena yang kamu khawatirkan ya kamu terjebak dalam lembah kepalsuan, yang artinya ya dia sayang sama kamu, perhatian sama kamu cuma di awal, tapi ending-endingnya gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau yang kamu harapkan. Nah, yang kamu takutkan tuh ke depannya kamu ketemu lagi sama seseorang yang seperti itu, sehingga jujur gitu ya, saat ini tuh kayak kamu sebenarnya masih belum cukup merasa siap gitu ya untuk menerima kehadiran orang baru. Tapi entah kenapa nantinya orang yang akan hadir ini mampu menggetarkan hati kamu, karena kamu benar-benar melihat dia itu sosok pribadi yang sangat berbeda seperti orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya gitu. Jadi kayak dari cara dia memperlakukan kamu, dari cara dia bikin kamu nyaman, kelihatan juga dari niatnya dia, kelihatan juga dari sentuhan cara dia memberikan kasih sayang ke kamu ini yang benar-benar berbeda. Itu yang membuat kamu seolah-olah ingin penasaran mengenal dia jauh lebih dalam lagi, dan ingin seolah-olah itu apa ya, memperjuangkan kedekatan ini sampai benar-benar kamu intens dan saling mengenal satu sama lain gitu. Karena ya yang kamu rasakan dia benar-benar berbeda dari yang pernah kamu kenal-kenal dulu. Di sini entah kenapa juga gitu, nanti setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, yang jelas dia hawanya itu kayak seolah-olah bikin kamu merasa senang, merasa tenang, merasa santai, yang semula sebelum hadirnya dia di dalam diri kamu itu selalu dipenuhi rasa kecemasan, tapi setelah dia datang dan dia hadir di dalam kehidupan kamu, membawa kelegaan tersendiri gitu. Entah kenapa gitu, kayak setiap hari itu aktivitas tuh jadi lebih happy aja gitu, jadi lebih tenang, jadi lebih santai, bisa dibilang tuh kayak hati kamu selalu berbunga-bunga, jadi kayak lebih semangat aja gitu kamu menjalani aktivitas kamu, entah bekerja, entah belajar, entah mungkin di rumah gitu, yang jelasnya kayak bawaannya lebih happy, lebih tenang daripada sebelumnya. Dan di sini untuk zodiak yang mendominasi Virgo, Aries, Cancer, Pisces, Scorpion, Taurus, Libra juga ada, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain ya juga hadir di general reading kali ini. Oke? Di sini aku juga bisa melihat ya, seolah-olah bayangan kamu tentang sebuah keindahan setelah dia datang di dalam kehidupan kamu itu kayak terasa nyata gitu. Karena sebelumnya gitu ya, bayang-bayangan indah, bayangan-bayangan keromantisan itu cuma ada di dalam mimpi kamu aja. Karena mungkin masa lalu kamu itu nggak pernah mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu gitu. Sehingga ya hati kamu merasa hampa gitu. Dulu kamu di saat menjalin hubungan sama masa lalu kamu itu entah kenapa gitu, kamu memiliki pasangan tapi rasanya jomblo. Tapi ini orang benar-benar berbeda gitu. Mungkin beberapa di antara kalian saat ini udah ada yang hadir atau mungkin ada yang belum hadir gitu ya. Baik yang udah hadir maupun belum hadir, seolah-olah dia nantinya tuh kayak mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi kayak
membayangkan kehidupan di masa yang akan datang, membayangkan mungkin ketika kalian nanti menikah seperti apa, kemudian juga bisa membayangkan betapa seriusnya dia memperjuangkan hubungan ini gitu. Jadi nanti benar-benar nggak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan gitu. Itu yang membuat ya seolah kamu semakin semangat gitu ya untuk mengenal dia jauh lebih dekat lagi, dan harapan kamu ya bisa membawa hubungan ini sampai ke titik yang lebih serius lagi. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa orang ini tuh mampu membangkitkan semangat gairah cinta kamu lagi. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin gairah cinta kamu sudah meredup karena ya masa lalu kamu yang udah meredupkan masa depan kamu gitu. Jadi orang ini benar-benar hadir untuk mampu memberi nyawa baru gitu ya di dalam kehidupan cinta kamu, sehingga kamu merasa selalu berpikir positif thinking gitu ya, yakin bahwa kedekatan yang saat ini sedang kamu jalani sama dia gitu ya, atau nanti yang akan hadir gitu ya, mampu membawa titik terang dan masa depan sama kehidupan cinta kamu. Aku juga bisa melihat sih bahwa bisa dibilang tuh entah kenapa ya gitu. Kayaknya ikatan hati gitu. Ikatan hati antara kamu dan dia cukup kuat. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian nantinya udah ada yang langsung menyatakan perasaan, ada yang mungkin masih kode-kodean, ada yang mungkin masih belum mengungkapkan satu sama lain. Tapi namanya ikatan hati atau koneksi satu sama lain tuh nggak bisa dibohongi gitu. Seolah kamu tetap terus membayangkan dia, kepikiran dia, dia pun juga memiliki rasa yang sama, selalu memikirkan kamu gitu ya, selalu merindukan kamu, bahkan setiap saat gitu ya, kamu selalu membayangkan dia untuk hadir di hadapan kamu. Padahal ya sejatinya kalian tuh jauh gitu ya, belum pernah ketemu satu sama lain, tapi namanya kenyamanan itu nggak bisa dibohongin. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga bisa melihat sih bahwa entah kenapa gitu, setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu, seolah orang ini tuh ada perasaan semangat untuk mengenal kamu lebih dalam lagi. Karena mungkin basically gitu ya, kamu itu tipikal seseorang yang natural gitu. Artinya tuh apa adanya gitu. Nggak perlu kamu jadi orang lain untuk disukai orang yang kamu sayang gitu. Tapi cukup jadi diri kamu sendiri aja gitu. Dia itu kayak benar-benar udah ngerasa suka gitu. Udah ngerasa suka dari kamu gitu. Makanya orang ini tuh kayak bisa dibilang kedepannya itu dia kayak ngerasa yakin bahwa kamu adalah orang yang selama ini dia cari. Untuk di sini sih sifat dia yang saya lihat ya, ini bicara masalah sifat, orangnya penyabar, orangnya menyenangkan, orangnya bisa ngimbangin, walaupun mungkin dari beberapa di antara kalian dari segi usia ada yang terpaut jauh, ada yang mungkin lebih muda, lebih tua gitu. Tapi aku yakin bahwa dia mampu ngimbangin kamu. Dan orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang di awal kayaknya ada sesuatu hal yang dia tutup-tutupin. Artinya dia di awal nggak terbuka gitu. Tapi setelah kamu benar-benar intens, kenal dekat dengan dia, kamu akan tahu bahwa dia sejatinya tipikal seseorang yang sangat terbuka sama pasangannya. Di sini aku juga bisa melihat dia tipikal seseorang yang suka menceritakan last story. Artinya tuh kayak story yang sudah lalu gitu ya. Story yang sudah dia jalani. Bagaimana perjuangan hidup dia terlebih dahulu sampai benar-benar dia berada di posisi sekarang. Bagaimana masa kecilnya dulu. Bagaimana mungkin apa ya, dulunya dia tuh kayak pernah sayang sama seseorang tapi nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, ternyata dia dimanfaatkan atau bagaimana gitu. Banyak cerita yang seolah-olah itu sudah dia tumpah ruahkan ke dalam diri kamu. Jadi entah dikit entah banyak gitu, kamu sudah paham gitu, dia itu tipikal seseorang yang kayak apa. Di sini aku juga bisa melihat dia orangnya sih pekerja keras, orangnya tanggung jawab. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang mungkin tuh gampang jealous gitu, gampang cemburu. Cuman ya cemburu tanda sayang sih bagi dia, karena cemburu dia juga bukan cemburu yang terlalu berlebih. Dan orangnya sih menurut aku tinggi wawasan ya. Jadi walaupun mungkin dia bukan lulusan S1, S2 atau bagaimana, tapi orang ini wawasannya cukup luas gitu. Dan orangnya tipikal seseorang yang cukup peka terhadap diri kamu gitu. Jadi tanpa kamu ngomong dia sudah paham kok apa maksud kamu gitu. Kalau untuk sisi negatifnya mungkin dia tipikal seseorang yang mungkin tuh sedikit keras. Keras tuh dalam artian tuh kayak bagaimana ya? Orang ini tuh selalu
menjalani hari-hari dia itu berdasarkan prinsip hidup dia gitu. Maka apabila dia sudah bilang prinsip, maka nggak ada seseorang yang mampu bisa merubah prinsip hidup dia gitu. Dan dia juga tipikal seseorang yang mungkin tuh orangnya terlihat santai gitu. Kamu nggak bakalan tahu dia gitu, bagaimana marahnya dia. Tetapi apabila dia sudah dikecewakan, sudah dihianati gitu, maka kamu akan melihat dia seperti sosok pribadi yang berbeda, jauh daripada apa yang kamu kenal sekarang gitu. Makanya buat kamu harus hati-hati nanti ya apabila dia sudah hadir di dalam kehidupan kamu, kamu harus bisa menjaga kepercayaan dari dia. Kamu harus bisa menjaga hati kamu untuk dia, karena apabila orang ini sudah dikecewakan, maka rasanya sulit untuk bisa menerima kata maaf dari dia. Mungkin 1, 2 kali, 3 kali bisa dimaafkan. Tapi kalau untuk yang kelewatan dan kebangetan, wah, maka dia yang saya lihat tuh juga seseorang yang sangat berbeda gitu daripada apa yang kamu kenal saat ini. Terus orangnya juga yang saya lihat tipe seseorang yang serius gitu, asalkan kamu juga bisa serius ke dia gitu. Jadi dia tipe seseorang itu. Dan dia juga tipe seseorang yang suka dengan anak kecil, suka dengan kedamaian, dan dia juga tipe seseorang yang menurut aku sih dia pintar menyembunyikan masalah pribadi dia, terutama hal yang membuat kamu nantinya ngerasa sedih gitu. Jadi dia itu tipe seseorang yang suka memikirkan perasaan pasangannya gitu. Dia nggak ingin gitu ya ngebuat kamu ngerasa sedih, makanya ya udah dia pendem aja. Mungkin dari situlah yang berkesan tuh kayak terlihat dia tuh seolah itu ada sesuatu hal yang berusaha dia tutupin gitu. Padahal jika dilihat ini juga demi kebaikan diri kamu gitu, biar kamu nggak galau, biar kamu nggak terlalu ikut terbebani sama masalah yang dia beban gitu ya. Jadi kayak bener-bener cukup aku aja yang menanggung, sedangkan kamu nggak boleh, karena dia merasa bahwa kamu adalah orang yang dia sayang nantinya gitu. Di sini aku juga bisa melihat energi positif ya, bahwa keinginan dia setelah mungkin benar-benar segala sesuatunya itu sudah tersiapkan, baik dari segi materi, finansial gitu, maupun apapun gitu. Keinginan dia itu menginginkan membawa hubungan ini sampai ke titik yang lebih serius lagi, dan mengharap gitu ya, biar apabila kamu seorang perempuan ya kamu bisa jadi ibu dari anak-anaknya kelak. Apabila kamu seorang laki-laki ya dia berharap bahwa kamu bisa menjadi ayah dari anak-anaknya kelak gitu. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa orang ini sama kayak kamu. Aku bilang kenapa sama kayak kamu, karena kamu juga memiliki masa trauma yang setidaknya itu bisa dibilang tuh kayak masih menjadi momok gitu ya di dalam diri kamu sampai detik ini. Dan bisa dibilang juga sama gitu, traumanya dia dihianati. Mungkin dia dulunya pernah diselingkuhin gitu ya, pernah di saat mungkin pasangan dia dulu diberikan kepercayaan, tapi kepercayaannya justru malah disalahgunakan. Dan kamu pun juga sepertinya memiliki masa lalu yang sama gitu. Dulu beberapa di antara kamu juga ada yang merasa dihianati, ada yang merasa perjuangan kamu nggak dihargai gitu. Jadi bisa dibilang antara kamu dan dia itu kayak apa ya? Kayak mirroring aja gitu. Kayak seolah kamu berkaca sama diri kamu sendiri ketika kamu melihat kisahnya dia. Jadi seperti itu. Di sini orang ini juga nggak ingin sih, dalam artian tuh kayak ketika nanti di dalam hubungan kamu ada sebuah problem, ada sebuah masalah, keinginan dia itu nggak ingin gitu, terlalu dibawa ribut, terlalu dibawa sampai berhari-hari gitu. Kalau bisa diselesaikan hari ini, ya diselesaikan hari ini aja gitu. Karena basically mungkin dia suka dengan kedamaian, dan mungkin dari segi pemikiran orangnya dewasa. Tapi juga ada beberapa yang mungkin masih ada sisi childishnya, tapi sedikit banget lebih mendominasi sisi dewasanya, dan orangnya yang saya lihat juga manja gitu. Di sini dia tipikal seseorang yang sangat hati-hati, terlebih untuk mencari pendamping hidup gitu. Jadi kamu jangan heran gitu apabila dekat dengan dia tuh kesannya tuh kayak berbelit-belit, berputar-putar gitu, kayak seolah-olah itu butuh proses yang cukup panjang. Ya memang gitu, karena yang saya lihat dia tipe seseorang yang sangat menghargai setiap proses, apalagi menyangkut masalah pendamping hidup. Jadi makanya gitu, orang ini tuh kayak nanti kesannya apabila dia benar-benar belum memahami karakter kamu yang 100%, maka orang ini nggak akan langsung mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya gitu. Karena bagi dia gitu ya, ini menyangkut masa depan yang akan dia jalani
memilih di masa yang akan datang, maka orang ini sangat hati-hati, sangat selektif dalam memilih, dan sangat menghargai proses yang sudah dihadirkan Tuhan, biar tidak terjadi sebuah penyesalan atau kekecewaan di masa yang akan datang. Maka dari itu, jadi kayak kesannya itu, kok lama ya, gitu, ngejalin hubungan sama dia, kok belum menunjukkan keseriusan, kok nih orang juga masih belum ngomongin pernikahan nantinya, gitu, kok masih belum mengomongkan pertunangan, kenapa sih, gitu. Ya memang gitu, karena yang saya lihat dia tipikal seseorang yang sangat menghargai proses. Dia tidak ingin salah langkah dan dia tidak ingin salah pilih, tidak ingin kecewa di kemudian hari. Makanya orang ini sangat hati-hati dan selektif dalam memilih calon pendamping hidupnya. Jadi seperti itu. Orangnya juga tipikal seseorang yang mungkin bisa dibilang tuh suka bersikap tenang, suka bersikap santai dalam menghadapi keadaan apapun. Mungkin kalau kamu orangnya panikan ya ketika ada masalah dikit, wah kamu sudah panik sana sini, lari sana sini gitu. Tapi kalau ini orang saya lihat tidak gitu. Dia mampu menyikapi apapun yang terjadi itu secara santuy dengan harapan ya dengan berpikir santai akan muncul gitu ya ide-ide jernih untuk memecahkan masalah tersebut. Kalau kita berpikir panikan justru endingnya apa? Jalan buntu yang kita dapatkan. Tapi kalau ini orang tidak, santai dengan harapan ada jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Aku juga melihat bahwa ini orang itu tipikal seseorang yang sejatinya itu nggak suka loh. Kalau mungkin komunikasi sama kamu mungkin lewat WA aja, lewat telepon, lewat sosmed, dia nggak suka, lewat VC nggak suka gitu. Jadi dia itu tipikal seseorang yang lebih ngerasa suka apabila kamu dan dia bisa bertatap muka ketemu secara langsung. Itu membuat dia jauh lebih bisa merasa lega gitu apabila bisa melihat orang yang dia sayang itu secara langsung. Tapi bagi dia itu ya seneng aja gitu ngedapetin telepon dari kamu, mendapatkan WA dari kamu, bisa VC sama kamu, tapi itu belum membuat dia merasa lega 100%. Karena yang dia inginkan ya bener-bener apa ya, intinya tuh kayak dia bisa melihat orang yang dia sayang tuh secara langsung. Itu sih harapan dia. Aku juga bisa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang sedikit pemalu, orangnya apa ya, bisa dibilang tuh kayak nggak banyak bicara tapi dia tuh lebih pendengar gitu. Jadi nantinya yang bener-bener dituntut untuk ngebanyakin topik tuh kamu yang untuk cari topik, cari ide. Karena apabila kamu tidak mencari topik, tidak mencari ide, pembicaraan dan pembahasan, maka ini akan menjadi suatu hal yang garing ya udah diem-dieman gitu. Karena mungkin beberapa di antara kalian sih ada yang ngomong gitu ya, ada yang suka ngomong, tapi yang lebih mendominasi di sini lebih banyak yang diem gitu. Dan di sini orangnya sih yang saya lihat juga mungkin tuh ada tipikal seseorang yang kurang ngerasa percaya diri aja gitu. Jadi kayak mungkin beberapa di antara mereka itu ada yang ngerasa kayak aku sebenarnya nggak pede loh deket dengan kamu gitu. Karena mungkin aku orangnya biasa, aku orangnya dari keluarga sederhana gitu. Ada yang seperti itu, ada yang ngerasa kurang pede. Ada juga yang merasa pede gitu. Dalam artian tuh pede itu bukan berarti over pede ya, tapi dia itu percaya bahwa aku ini mampu bisa bikin kamu merasa nyaman, aku ini bisa percaya bahwa hubungan kedekatan ini bisa dibawa sampai ke titik serius gitu. Ada yang mungkin orang ini percaya diri bisa meyakinkan kamu bahwa kamu ini adalah bahwa dia ini adalah seseorang yang berbeda daripada apa yang pernah kamu kenal dulu. Dan di sini orangnya juga tipikal seseorang yang suka membangun hubungan yang baru. Suka membangun hubungan yang baru nih, wah pasti teman-teman semuanya sudah pada mikir, wah pasti nih orang suka cari yang baru, suka cari membuka hubungan yang baru lagi. Bukan, tetapi yang saya lihat tuh suka membangun hubungan yang baru itu dalam artian biar hubungan kalian tuh nggak bosen gitu. Ada sesuatu hal yang dia pikirkan biar membuat hubungan ini nggak terasa bosen, nggak merasa garing, nggak ngerasa jenuh. Dengan cara apa? Ya mungkin orang ini tuh kayak membuat sebuah rencana gitu ya. Ketika kamu dan dia nantinya itu ketemu, yuk kita traveling ke sini, yuk kita nongkrong ke sini. Kamu ada nggak tempat favorit di sana gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh ada suatu hal biar suasana hubungan kalian nggak ngerasa jenuh, nggak merasa monoton, nggak gitu-gitu aja. Makanya dia memikirkan hal-hal yang baru biar suasananya itu lebih santai, lebih mencair, lebih mendukung, suasananya juga tenang. Jadi dia tipikal seseorang seperti itu yang saya lihat. Di sini aku juga bisa melihat bahwa dia
Mungkin dia adalah seseorang yang memang dihadirkan Tuhan untuk bisa membebaskan kamu dari masa trauma yang kamu bawa sampai detik ini. Jadi bisa dibilang tuh orang ini hadir untuk membahagiakan kamu, untuk bisa meyakinkan kamu bahwa nggak semua orang itu memiliki sifat dan karakter yang sama. Selain itu, mungkin dia adalah seseorang yang memang dihadirkan Tuhan untuk benar-benar apa ya, bisa gitu ya, sama-sama berjuang untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan gitu. Karena mungkin flashback ke belakang sebelumnya gitu, kayaknya cenderung kamu yang berjuang gitu. Sedangkan kamu nggak pernah gitu, rasanya diperjuangkan tuh kayak gimana. Nah, maka dari itu yang saya lihat orang ini hadir memang untuk apa ya, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, yaitu sama-sama memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang. Selain itu, ini orang juga orang yang nantinya itu bakalan membuat kamu ngerasa selalu kangen terus, selalu rindu terus, selalu mikirin dia terus. Dan intinya tuh kayak hari-hari kamu selalu diracuni sama dia. Karena ya orang ini mampu menghadirkan ketulusan yang nyata. Sehingga ya siapa sih yang gak kepikiran orang yang bisa mencintai kamu secara tulus. Pasti semuanya juga kepikiran gitu. Jadi orang ini yang nantinya tuh akan selalu meracuni pikiran kamu gitu. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa kamu akan merasakan sebuah energi yang cukup berbeda, di mana kamu nantinya setelah hadirnya dia di dalam kehidupan kamu, kamu jadi lebih ngerasa percaya diri, kamu jadi lebih semangat, kamu jadi bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia daripada sebelumnya. Ya karena yang saya lihat orang ini mampu membawa aura positif di dalam kehidupan kamu. Dan di sini aku juga bisa melihat kamu juga nantinya itu bisa lebih berpikir maju gitu tentang apa yang harus kamu lakukan sekarang dan apa yang harus kamu lakukan nanti dan apa yang harus kamu kerjakan di masa depan nanti gitu. Jadi orang ini seolah-olah itu apa ya? Mampu membuat kamu bisa berpikir menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi gitu dari segi pemikiran. Jadi seperti itu, bukan berarti kamu nggak dewasa, bukan, tapi menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan nih kita clear up dan kita lihat, kita shuffle untuk versi kartu ini ya, tarot yang satunya. Dia yang akan hadir dan yang akan menghampiri di bulan di bulan ini ya, Juni ini. Oke. Di sini ada kartu Three of Cups. Di sini juga ada kartu Knight of Swords. Di sini juga ada kartu Six of Pentacles. Di sini juga ada kartu Death. Di sini juga ada kartu Six of Wands. Di sini ada kartu Two of Pentacles. Two of Pentacles. Di sini ada kartu juga Page of Wands. Ada kartu juga The Hermit. Di sini juga ada kartu King of Cups. Ada kartu Nine of Swords. Di sini juga ada kartu The Chariot. Oke. Aku melihat sih bahwa mungkin sekarang itu beberapa di antara mereka ada yang sudah deket sama kamu, ada juga beberapa di antara mereka yang masih nge-stalkingin sosmed kamu. Artinya apa? Ya dia sebenarnya tuh kayak sudah memantau kamu dari kejauhan, tapi orang ini mungkin masih belum ngerasa cukup siap untuk langsung hadir menyapa kamu gitu ya. Jadi kayak bener-bener cuma masih lihat-lihat aja gitu. Tapi entah cepat entah lambat, yang jelas dalam bulan-bulan ini dan dalam waktu dekat ini, aku yakin pasti dia akan segera hadir di dalam kehidupan kamu. Dan yang jelas ya kamu bisa melihat kualitasnya dia dalam mencintai kamu itu dari segi bagaimana cara dia memperjuangkan kamu untuk bisa meluluhkan hati kamu. Jadi seperti itu.
Di sini aku juga bisa melihat bahwa bisa diulang tuh, mungkin ini adalah akhir dari sebuah fase di mana, kamu terhenti gitu ya, masa pencarian jati diri kamu itu bakalan terhenti. Karena apa? Ya kemungkinan besar dia memang seseorang yang dihadirkan Tuhan untuk bisa mengakhiri masa lajang kamu di masa yang akan datang gitu. Jadi ya setidaknya hadirnya dia itu mampu membuat kamu lebih semangat dan bergairah lagi untuk apa ya, dalam artian tuh menghidupkan jiwa kamu yang sudah rapuh karena telah dihancurkan sama masa lalu kamu. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa sejatinya orang ini tuh kayak apa ya, bisa dibilang tuh cuma ngeliatin kamu dari jauh gitu, cuma melihat foto kamu, cuma apa ya, dalam artian tuh di dalam hati dia itu kayak saat ini yang dia masih belum mendekat ya, andaikan gitu aku ini bisa jadi miliknya kamu gitu. Jadi kayak benar masih membayangkan seperti itu, karena mungkin beberapa di antara mereka itu masih belum memiliki kesiapan dan kepercayaan diri untuk dia langsung muncul di dalam kehidupan kamu. Cuman aku yakin dia nantinya itu akan terjebak dalam sebuah momen di mana dia nggak bisa melawan rasa cinta dan ingin memiliki dia ke kamu, sehingga ya mau nggak mau dia harus bisa berani dan percaya diri muncul di dalam kehidupan kamu. Ya mungkin lewat chat gitu ya, saling sapa hai dulu, atau mungkin ya bagaimana ya, orang berkenalan tuh seperti itu ya. Di sini orangnya juga bisa diulang tuh nantinya tuh nanti dia hadir gitu ya, seolah itu kayak bagaikan kejutan yang tak terduga gitu ya, bagaikan sebuah kejutan yang datang tak diundang, pulang tak diantar, gimana sih ya, dalam artian tuh kayak kamu ngerasa kaget aja, loh nih orang siapa ya, kok tiba-tiba tuh langsung nyapa aku, nih orang siapa ya, maksud dan tujuan dia seperti apa. Karena nantinya kamu nggak pikir langsung mengarah ke sana, artinya wah nih mungkin jodohnya aku nih gitu, wah nih kayaknya bisa nih diajak untuk prospek pacaran gitu. Karena kamu hadirnya dia nanti itu kayak kamu nggak langsung mengarah ke sana, tapi kayak mungkin kamu nganggapnya ah ini orang iseng doang nih gitu, wah ini orang maksud dan tujuan apa ya, mungkin cuma kenal aja gitu. Tapi kamu nggak sadar gitu ya, tanpa kamu sadari bahwa awal perkenalan kamu sama dia nantinya tuh bakalan bisa berakhir bahagia. Jadi seperti itu. Di sini mungkin ya setelah dia nantinya datang di dalam kehidupan kamu, kamu sih masih ada ya sisi ragu gitu ya, sisi ragu untuk lebih mempertimbangkan lagi gitu. Nih aku sebenarnya sudah paham nih apa maksud kamu, mungkin kamu suka sama aku, mungkin kamu ada perasaan sama aku, mungkin kamu ada sayang gitu. Tapi setelah dipikir gitu ya, ada hal yang membuat kamu mungkin tuh kayak merasa ragu gitu, merasa ragu. Cuman ya nantinya tuh kayak bener-bener kamu pikirkan terlebih dahulu, kamu pertimbangkan, dan aku yakin gitu ya bahwa nantinya gitu kamu bakalan apa ya, dalam artian tuh kayak menerima dia gitu, karena dia mampu menghadirkan ketulusan dan kenyamanan yang sesungguhnya. Dan di sini mungkin tuh yang membuat kamu speechless sama dia tuh apa ya? Mungkin dia ada sisi manjanya, terkadang juga masih ada sisi gemesin-gemesinya, terkadang juga kamu rindu sama nih orang kan orangnya suka perhatian, dan perhatiannya itu terkadang yang berkesan cerewet gitu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan tuh sama. Jadi orang ini tuh tipe seseorang yang sangat mengkhawatirkan gitu. Misal kamu ada sakit apa gitu, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh itu gitu. Kamu harus jaga kesehatan, pola tidur kamu gitu diatur gitu. Udah besok dilanjut lagi gitu. Karena yang saya lihat mungkin itu ada salah satu hal yang membuat kamu selalu kangen sama bacotannya dia, sama cerewetnya dia gitu. Terus aku juga bisa melihat gitu bahwa setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, ya kamu jadi kayak lebih yakin gitu ya, ternyata dia adalah selama ini seseorang yang memang kamu cari tanpa kamu sadari gitu. Ternyata ya bisa dibilang dia dihadirkan sama Tuhan di saat momennya pas gitu. Di saat kamu butuh keseriusan, di saat kamu butuh kasih sayang, dan di saat kamu butuh perhatian sama orang yang benar-benar sayang, tulus dan cinta ke kamu gitu.
Di sini aku bisa melihat sih bahwa harapan terbesarnya dia gitu ya, nanti itu kayak ya namanya hubungan nggak mungkin dong selalu berjalan seluruh senada, pasti juga akan ada titik permasalahan itu, pasti ada naik turunnya. Tapi harapan dia ke depannya itu kayak seolah-olah apabila dia sudah hadir di dalam kehidupan kamu, ya harapan dia tuh kayak seberapa apapun masalahnya, sebesar apapun gitu ya, kita harus tetap bisa gitu ya, bisa melewati hal tersebut. Karena apabila tidak gitu, ya maka mustahil rasanya kita bisa berpikir maju ke depannya gitu. Jadi kayak harapan orang ini tuh kayak kita nggak harus lempar kesalahan, kita nggak harus saling melemparkan beban, tapi ya udah sama-sama kita tanggung, sama-sama kita pikul gitu. Jadi keinginan orang tuh seperti itu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa entah kenapa gitu, di saat kamu merasa santai, di saat kamu sedang rebahan gitu, seolah-olah itu kayak yang membuat kamu nggak bisa tidur itu cuma dia gitu. Walaupun terkadang teleponnya sudah berakhir gitu, kamu komunikasi sudah berakhir, tapi bayangan kata-kata manis dia itu masih keingat di dalam otaknya kamu gitu. Jadi ya bisa dibilang dia adalah seseorang yang mampu membuat hati dan perasaan kamu itu jadi indah, jadi berbunga-bunga. Ya memang sih di sini yang saya lihat tuh nanti ada banyak hal gitu ya yang memang sangat-sangat menguras kesabaran gitu ya. Mungkin terutama masalah antara kamu dan dia jaraknya yang berjauhan, atau mungkin ada sedikit perbedaan, atau mungkin ada sedikit apa ya, ada sedikit hambatan gitu. Cuman ya apabila kamu mampu bisa bijaksana dalam bersabar, ya aku yakin gitu, apa yang ada di dalam pikiran kamu nggak akan sia-sia, semuanya akan bisa menjadi kenyataan. Karena sejatinya gitu ya, kualitas hubungan yang benar-benar cukup bagus itu bisa dinilai dari seberapa kita gitu ya, bisa mempertahankan hubungan ini dan seberapa sabar gitu ya, dalam kita melewati masalah atau problem yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa seolah-olah setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu merasa bahwa hidup kamu sempurna gitu. Walaupun mungkin kesempurnaan tersebut belum kamu dapatkan 100% gitu, tapi setidaknya kamu jauh ngerasa lebih perfect aja gitu daripada sebelumnya. Karena mungkin kemarin-kemarin gitu ya, karena mungkin kayak kemarin-kemarin tuh ya apa ya, bisa dibilang tuh kayak hati kamu sudah kacau, hati kamu sudah gelap, kamu udah nggak bisa melihat masa depan lagi gitu. Karena kamu selalu gitu dipertemukan dengan seseorang yang tujuannya gitu-gitu aja, ingin have fun, nggak bisa diajak serius gitu, maunya mikirin diri dia sendiri, sedangkan kamu nggak pernah dipikirin dia gitu. Sehingga ya setelah dia hadir gitu, kamu benar-benar merasakan sesuatu hal yang berbeda gitu. Dari kualitas dia mencintai kamu, dari cara dia mencintai kamu aja benar-benar udah berbeda gitu. Itu yang membuat kamu jadi yakin bahwa dia adalah seseorang yang mungkin selama ini kamu cari gitu. Oke. Di sini kita coba lihat untuk kartu yang ini ya. Kita ambil kartu oracles-nya aja. Oke, ini lebih ke coaching aja ya. Di sini ada kartu Yogyakarta. Ini kartu saran ya, ada kartu sensitivity, ada kartu crystal clear intention, ada kartu patience, ada kartu clear shock names 1 2 3 4 5 and 6. Oke. Di sini sih aku melihat ya bahwa ya memang sih ya, dalam artian tuh kayak mungkin flashback ke belakang kemarin kamu masih belum mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya, tapi aku yakin bahwa masih ada kok gitu ya seseorang yang masih peduli, masih tulus, masih sayang sama kamu. Hanya mungkin gitu ya kamu masih belum dipertemukan, dan mungkin dia yang akan hadir ini adalah salah satu seseorang yang mampu gitu ya, mampu membahagiakan kamu. Walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin kamu belum dipertemukan, tapi yakin bahwa dia adalah seseorang yang kedepannya bakalan bisa serius sama kamu. Di sini sih mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasa bahwa
Kamu sudah merasa cukup lelah ya, dalam artian tuh menunggu sebuah kepastian. Seseorang yang pasti bisa diajak untuk married, seseorang yang pasti diajak untuk serius gitu. Cuman ya, aku yakin gitu, Tuhan akan menghadirkan keindahan apabila memang gitu ya, momennya sudah tepat gitu. Mungkin saat ini apabila kamu belum dipertemukan sama dia gitu, dipertemukan sama seseorang yang benar-benar serius sama kamu, masih ada hal lain yang mungkin harus kamu prioritaskan. Entah fokus sama ibu kamu, entah fokus sama keluarga, entah fokus sama eh, tabungan kamu, dan masih banyak lagi. Jadi diambil hikmahnya aja. Dan di sini walaupun nantinya dia sudah hadir di dalam kehidupan kamu, kamu juga harus tetap ya, tetap bisa menjaga kualitas cinta kamu biar kedepannya itu sama. Jangan besar di awal, tapi endingnya nanti tidak sebesar seperti yang di awal. Jadi sebisa mungkin kamu sama dia juga harus sama-sama gitu ya, bisa bersikap stabil. Jadi kamu kenal di awal dia tuh kayak apa ya, kamu berarti di akhir juga harus mengenal dia itu sama gitu. Dan di sini yang jelas, kamu dan dia juga harus sama-sama bisa memelihara hubungan ini gitu. Jadi jangan cuma berada di kamu aja, tapi dianya santai, dan jangan cuma berada di dianya aja, tapi kamu santai. Jadi harus sama-sama ada keinginan untuk bisa memelihara hubungan ini gitu. Dan kamu jangan menjadikan ya bahwa apa ya, dalam artian tuh ruang, jarak, dan waktu adalah sebuah penghalang utama. Jangan, karena hubungan LDR tuh sebenarnya tergantung bagaimana cara kita bisa menjalani dan mempercayai pasangan kita satu sama lain. Apabila semuanya sudah kamu jalankan, aku yakin walaupun kalian LDR gitu, pasti akan menemukan titik kebahagiaan dan keseriusan yang sesungguhnya gitu. Di sini juga bisa dibilang ya, mungkin dia adalah seseorang yang memang dikirimkan Tuhan untuk membahagiakan kamu, untuk bisa bikin kamu merasa happy dan yakin lagi gitu. Cuman ya tetap gitu ya, siapapun dia yang akan hadir, kamu juga harus tetap selektif dalam memilih. Artinya kamu jangan dibuat nyaman, dibuat cinta, langsung kamu memberikan semua hati dulu. Jangan, tapi lebih baik kita lihat gitu ya ke depannya. Apakah cintanya dia stabil, apakah cara dia memperlakukan kamu stabil. Kalau mungkin kamu sudah cukup melihat dia sangat stabil gitu ya, dalam memberikan hati mulai dari awal sampai nanti, ya kamu boleh memberikan semua hati kamu untuk dia. Tetapi apabila kamu masih merasa ragu dan masih merasa setengah-setengah, lebih baik jangan gitu, daripada nanti terjadi sebuah penyesalan di kemudian hari. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa mulai dari awal sampai akhir ya. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di pembacaan secara pribadi, secara personal reading, secara privat ya. Teman-teman bisa lihat tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.